Baiklah, itu tadi berita mengenai teknologi MRT Jepang. Dalam hubungan bilateral Indonesia dan Jepang, Indonesia juga melakukan kerjasama dalam bidang kesehatan. Kerjasama yang terjadi antara Indonesia dan Jepang ini merupakan kerjasama yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Indonesia, yaitu memperkuat kesehatan di Indonesia. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang sudah terjadi sejak bulan April tahun 1958 dengan penandatanganan Perjanjian Perdamaian Jepang dan Republik Indonesia. Jepang juga melakukan kerjasama di bidang kesehatan yang telah ditandatangani melalui Memorandum of Cooperation. Kerjasama yang terjadi ini merupakan kerjasama yang sudah lama dinantikan oleh pemerintah Indonesia. Dengan kerjasama yang telah diharapkan Indonesia akan mampu untuk membangkitkan kesehatan di negaranya dan bisa untuk menyeimbangi negara-negara lainnya di kemudian hari. Baik, sekarang kita beralih kepada tenaga kerja medis. Baik, kepada Ibu Theodorlyn, kami persilahkan, Bu. Ya, baik, terima kasih. Ya, Mbak Nisa, silahkan pertanyaannya. Siapa saja yang beresiko terkena COVID-19? Ya baik, ya jadi orang-orang yang memiliki risiko terinfeksi COVID-19 paling tinggi adalah orang-orang yang dalam jangka 14 hari sebelum gejala melakukan kegiatan berpergian ke sebuah wilayah atau bahkan tinggal di wilayah yang dimana wilayah tersebut sudah menjadi sarang COVID bersirkulasi, atau orang-orang ini melakukan kontak fisik dengan seseorang lain yang ternyata sudah terinfeksi COVID. Namun, orang yang paling beresiko terkena COVID ini adalah para petugas medis yang merawat pasien-pasien COVID. Bagaimana usaha yang telah dilakukan tenaga medis untuk menyelamatkan pasien COVID-19, Bu? Ya, baik. Ya, jadi setelah mengetahui adanya kasus COVID pertama di Indonesia, pemerintah langsung menghimbau untuk seluruh masyarakat agar tidak panik, apalagi untuk tidak melakukan panic buying. Fakta lapangan menunjukkan bahwa penularan virus corona terjadi dengan sangat cepat. Dalam 11 hari setelah pengumuman kasus pertama, jumlah kasus positif di Indonesia mencapai 69 orang. 4 kasus diantaranya meninggal, dan 5 kasus diantaranya sembuh. Penanganan cepat diupayakan pemerintah dengan membentuk tim Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 atau yang biasa kita sebut dengan tim Satgas, yang dipimpin langsung oleh Presiden. Apakah bantuan dari Jepang sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan medis? Ya, jadi bantuan yang sudah Jepang berikan kepada kami sangat membantu dan sangat berguna, karena bantuan dari Jepang ini tidak sedikit namun banyak. Jepang juga memberikan hibah-hibah, yaitu hibah pengadaan mobile X-ray senilai 2 billion yen, lalu ada 12.200 tablet Avigan kepada Badan Litbangkas, Kemenkes RI untuk uji klinis di Indonesia. Lalu ada juga 200.000 masker yang didonasikan oleh Jakarta Japan Club, JGC, bernilai 800 juta kepada Kemenkes RI. Apakah sudah ada vaksin untuk COVID-19? Ya, jadi sampai saat ini sudah ada beberapa vaksin yang sudah lulus uji klinis dan layak untuk diedarkan. Vaksin-vaksin tersebut ialah vaksin Sinovac, vaksin AstraZeneca, vaksin Moderna, vaksin Sinopharm, vaksin Pfizer, dan vaksin Novavax. Selanjutnya, kami menghubungi Menteri Kesehatan Negara Jepang. Kepada Ibu Anissa Fadila, silahkan, Bu.
Apa saja bantuan yang diberikan oleh negara Jepang kepada negara Indonesia, Bu? Pihak Jepang pada saat itu memberikan pinjaman sebesar 50 miliar yen, setara 6,9 triliun rupiah untuk penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Jepang juga membantu Indonesia dalam penanganan COVID-19 ya, dengan memberikan pengadaan mobile X-ray senilai 2 bilion yen atau setara 280 miliar rupiah. Mereka juga hibah 12.200 obat tablet Avigan untuk diuji klinis di Indonesia. Serta hibah 200.000 masker yang didonasikan oleh Jakarta Japan Club yang bernilai 800 juta rupiah kepada Kemenkes RI. Dan kita juga kedatangan vaksin COVID-19 produksi AstraZeneca. Sebanyak 998 dosis vaksin ini didistribusikan ke daerah level 3 dan 4 untuk selanjutnya dapat diberikan kepada masyarakat. Kerjasama apakah yang Indonesia jalin dalam bidang kesehatan? Ya, hubungan Jepang dan Indonesia sendiri sudah terjalin sejak 1958 ya. Pembangunan teknologi tinggi yang belum dimiliki oleh Indonesia itu kita bisa mengakselerasinya karena ada dukungan pengetahuan dan transfer teknologi dari Jepang. Pada tahun 2020 silam, kita ada kerjasama dalam 7 bidang kesehatan. Dalam kerjasama Memorandum of Cooperation ya. Nah, dalam kesepakatan itu, kita mengesepakati adanya bidang farmasi dan alat kesehatan, pengembangan sumber daya manusia, layanan kesehatan, teknologi informasi kesehatan, layanan perawatan lansia, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta kesehatan lingkungan. Bagaimana tanggapan Anda tentang bantuan dari Jepang ini? Virtual kerjasama bilateral menjadi salah satu kunci keberhasilan kita untuk menghadapi tantangan dalam rangka memerangi COVID-19. Kami pastinya mengapresiasi berbagai pihak yang memberikan bantuan terutama untuk penanggulangan COVID-19. Dan Indonesia juga berterima kasih kepada pihak Jepang dan masyarakat Jepang yang telah bersedia berbagi untuk melakukan dosis sharing dan mendukung secara konkret upaya penanganan pandemi di Indonesia. Saya berharap vaksin yang diberikan hari ini bisa mendukung upaya pemerintah Indonesia dan tenaga kesehatan. I love you, I want you, 속매추. Menjadi salah satu kunci keberhasilan kita untuk menghadapi tantangan dalam rangka memerangi COVID-19. Kami pastinya mengapresiasi berbagai pihak yang memberikan bantuan